Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtiqa'an limardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila hadrati sahibil kitab Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi wa Syihabuddin Ahmad Ibni Hajar Al-Asqalani. Syai'ulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu bertatap muka walaupun melalui media online. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab atau pembacaan kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani yang disarah dari kitabnya Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, untuk materi malam ini atau kajian malam ini ataupun pembacaan malam ini adalah makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6 dikatakan di sini apa? Mari kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fad dharaini amin. Wal maqalatu sadisatu, makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, dan Allah memuliakan wajahnya. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib digelar sebagai karramallahu wajhah. Kenapa disemat gelar karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali sepanjang umurnya atau sepanjang hidupnya tidak pernah menyembah berhala, yang pertama kali. Yang kedua, beliau juga tidak pernah melihat kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Maka di sini diberikan gelar kepada beliau bahwa beliau adalah karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Yang pertama tadi karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala seumur hidupnya. Yang kedua, beliau juga tidak pernah melihat kepada, mohon maaf, alat kelamin ataupun auratnya ya. Bahasa yang enaknya itu adalah auratnya sendiri, kemudian juga tidak pernah melihat aurat orang lain. Nah, ini makanya beliau disemat dengan gelar karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah artinya Allah memuliakan wajahnya. Nah, di sini makalah yang ke-6 ini apa kata Imam Ali radhiyallahu anhu? Man kana fi talabil ilmi, siapa saja yang berada dalam menuntut ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka ia adalah orang yang sebenarnya menuntut ataupun mencari surganya Allah Subhanahu wa taala.
Wa man kana fi talabil ma'siyah, dan barang siapa yang menuntut atau mencari perbuatan maksiat, kanatin naru fi talabihi, karena hakikatnya dia telah mencari nerakanya Allah dalam pencariannya. Artinya di sini apa? Bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu sedang berada dalam ia sedang menuntut surganya Allah Subhanahu wa taala, atau ia sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama dan ilmu apapun, ketika dia belajar itu karena Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia sebenarnya sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berbuat maksiat itu sebenarnya dia sedang mencari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ia ingin masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani, ay man ishtaghala bil ilmin nafi, atau man ishtaghala, barang siapa yang menyibukkan diri fil ilmin nafi, dalam ilmu yang bermanfaat, alladzi la yazuzu, yang tidak boleh, lil baligh al-aqil, bagi orang yang telah balik dan berakal, jahluhu, artinya tidak tahu menahu tentang ilmu pengetahuan tersebut, kana fil haqiqati taliban lil jannah, pada hakikatnya ia sedang mencari atau meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, wali ridallahi taala, dan juga meminta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana muridan lil ma'siyati, dan barang siapa yang menginginkan perbuatan maksiat, kana fil haqiqati taliban lin nari wa li sakhatillahi ta'ala, dan pada hakikatnya ia adalah orang yang sedang mencari nerakanya Allah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia sedang meminta murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang menuntut ilmu agama, beruntunglah ia menuntut agama, menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat baginya, menyibukkan dirinya, maka pada hakikatnya ia sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebaliknya orang-orang yang berbuat maksiat kemudian mengingkari Allah Subhanahu wa taala, berbuat yang tidak baik, berbuat jahat, itu adalah pada hakikatnya ia sedang mencari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang makalah yang ke-6. Kelanjutan dari makalah yang selanjutnya yaitu makalah yang ke-7. Matannya berbunyi wal maqalatus sabi'ah, dan makalah yang ke-7 atau petuah yang ke-7 atau nasihat yang ke-7, an Yahya ibni Ma'az radhiyallahu anhu, dari Yahya bin Ma'az radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma'asallaha karimun, jadi tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan sifat yang mulia atau perbuatan yang mulia. Di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ay hamidul fa'al, atau hamidul fa'al, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Wa huwa man yukrim. Perbuatan yang terpuji ini bagaimana? Wa huwa man yukrim nafsahu bittaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi, yaitu yang memuliakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ketakwaan, wa bil ihtirasi, dan menjaga dirinya anil ma'asi, dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, orang yang bertakwa apabila ia memuliakan dirinya dengan perbuatan takwa, kemudian menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, inilah yang disebut dengan karimun, yaitu orang yang mulia, hamidul fa'al, yang terpuji perbuatannya. Nah, berkaitan dengan takwa ini, Sayyidina Ali juga pernah mengatakan dalam sebuah makalah, beliau mengatakan at-taqwa huwa, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah yang memiliki sifat yang maha agung. Yang kedua adalah wal amalu bitanjil, mengamalkan segala apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasnya. Yang ketiga warridha bil qalil, yaitu rela dan ridho terhadap segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang sedikit. Artinya apa? Menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari yang sedikit, karena dimulai dari hal yang sedikit itulah kita bisa mampu atau dapat menerima yang lebih besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir apa dari makna dari takwa itu, kata Sayyidina Ali, kata beliau, wal ista'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk pergi ke alam selanjutnya. Nah, tentunya ke alam yang kita akan hadapi selanjutnya adalah alam kubur. Di makalah sebelumnya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menyebutkan bahwasanya man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang telah masuk kubur tanpa membawa bekal amal ibadah sama sekali, faka'annama, seakan-akan raqibal bahra, seakan-akan ia mengarungi samudra lautan, bila safinatin, tanpa menggunakan perahu apapun. Artinya apa? Dia tenggelam, terdampar di tengah lautan itu tanpa menggunakan alat bantu, perahu atau pelampung dan lain sebagainya. Nah, ini bagi orang yang tidak membawa amal bekal sama sekali, tidak mempersiapkan dirinya dengan amal bekal dari amal ibadah dan lain sebagainya nanti ketika meninggal. Maka kita sebagai kaum muslimin, siapkanlah perbekalan yang begitu banyak. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis atau perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tersebut juga dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawis. Tidaklah seorang mayit itu di dalam kuburnya kecuali ia seperti orang yang tenggelam di tengah lautan meminta pertolongan. Jadi mayat itu ketika sudah masuk ke dalam kubur seperti seakan-akan digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah lautan meminta pertolongan, tolong. Nah, siapakah yang bisa menolongnya? Ya, kecuali ada orang yang datang menolongnya dengan perahu. Nah, ini gambaran ini, atau ini bisa diilustrasikan bahwasanya orang yang tidak membawa bekal tentunya yang akan menolongnya adalah orang-orang yang mendoakannya, yaitu dari orang-orang yang hidup. Maka doakanlah keluarga kita yang telah mendahului kita dengan doa kita itu, mungkin mereka di dalam kuburnya akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya dari makalah yang ketujuh itu, wala asarad dunya alal akhirati hakimun, dan orang-orang yang tidak mendahulukan dunianya atau mendahulukan dunianya terhadap akhiratnya adalah merupakan orang yang hakim, bijaksana. Artinya apa di sini? Dia tidak mendahulukan dunianya, tapi yang dituju adalah, yang paling utama adalah pada dirinya adalah akhiratnya. Maka inilah orang yang disebut orang hakim. Hakim itu adalah bijaksana. Nah, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Ban tadi, ay musibun fi af'alihi wa huwa may yamna' nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim, yaitu yang perbuatannya selalu benar. Musibun fi af'alihi, dia berbuat perbuatan yang benar, wa huwa man yamna', dan dia juga mencegah dirinya min mukhalafati aqlihi salim, dari pertentangan akalnya yang salim atau yang selamat. Artinya jika ia berbuat benar sesuai dengan akalnya yang sehat, tidak akalnya yang tidak sehat, ya. Inilah makna dari makalah yang ketujuh. Dan yang terakhir yang akan kita bahas pada malam hari ini, atau yang kita bacakan pada malam hari ini, adalah makalah yang ke-8 yang berbunyi, wal maqalatus saminah, atau nasihat atau petuah yang ke-8, yaitu anil A'mash, dari A'mash. A'mash ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Ibnu Umar Jawi, ismuhu Sulaiman ibni Mahran al-Kufi. Nama yang sebenarnya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi. Jadi gelarnya Al-A'mash, tapi nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Apa nasihat beliau atau apa petua beliau? Kata beliau,
man kana ra'su malihi at-taqwa, barang siapa yang modalnya adalah ketakwaan, kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi, maka lidahnya tidak akan mampu menghitung, mengucapkan ataupun menyebutkan keuntungannya terhadap agamanya. Artinya dia sangat-sangat beruntung sekali apabila dia modalnya diawali dengan ketakwaan. Itulah modal yang paling beruntung atau paling banyak menguntungkan dirinya di dalam agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dihinihi, dan barang siapa yang modal utamanya adalah dunianya, maka lidahnya, lisannya, ucapannya tidak akan mampu menyifati kerugiannya yang begitu banyak sekali rugi terhadap agamanya. Nah, di sini maknanya apa dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wal makna, dan maknanya man tamassaka 'ala taqwa, barang siapa yang berpegang teguh terhadap ketakwaan, biintisali awamirillahi ta'ala, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ijtinabil ma'asi, dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala, bi an assasa af'aluhu, dengan mendasarkan perbuatan-perbuatannya bimuwafaqati syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam, falahu hasanatun, maka baginya hasanatun. Hasanatun jamak dari kata hasanatun. Hasanatun satu, hasanatani dua, hasanatun banyak jamak. Artinya hasanatun itu adalah kebaikan, berarti kalau hasanatun artinya adalah kebaikan-kebaikan. Hasanatun kasiratun la tuhsa, kebaikan-kebaikan la tuhsa, kasirah banyak, kebaikan yang banyak, la tuhsa yang tidak bisa dihitung sama sekali. Nah, jadi di sini maknanya apa? Di sini dijelaskan tadi bahwasanya yang berpegang teguh dengan ketakwaan, yaitu takwa yang dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, kemudian mendasarkan segala perbuatannya dengan yang sesuai dengan syariat Islam, maka baginya adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali yang tidak dapat dihitung. Kemudian wa man tamassaka ala umurin mukhalifatin lisyar'i, dan barang siapa, dan sebaliknya, barang siapa yang berpegang teguh terhadap perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka falahu sayyi'atun, baginya keburukan-keburukan kasiratun azizat al-sunu an dzikri dzalika bil adad. Artinya apa? Baginya juga keburukan-keburukan yang banyak sekali, yang hingga lidah kita, hingga ucapan kita, atau hingga ungkapan kita tidak mampu menghitungnya sama sekali dengan hitungan. Nah, artinya apa? Tidak terhitung keburukan-keburukan yang akan didapatkan apabila perkara-perkara tersebut dia berpegang pada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makalah yang terakhir yang kita bacakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua, terutama terkhusus bagi saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Insyaallah kita akan bertemu di makalah yang selanjutnya atau petuah nasihat yang selanjutnya, yaitu makalah yang ke-9. Wal afu minkum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.